Solusio Dok, BSO cair. Tentang pembuatan BSO. Sebelumnya hari pertama praktikumnya dengan saya ya, alat-alat. Iya Dok. Dengan saya alat-alat. Terus kemudian yang kemarin langsung ya, langsung artinya cara membuat solusio gitu ya. Apa ada Iya pengantar? Dok. Nah, Ada pengantarnya. pengantarnya tentang apa? Jelaskan juga tentang kalibrasinya Dok. Oh, tentang kalibrasi. Videonya ada? Ada. Pakai video apa? Beliau pakai video pembuatan solusio Dok, sama dijelaskan juga tentang etiket. Jelaskan tentang etiket. Kemudian tentang solusio. Hari ini tentang apa hari ini? Dilanjutkan yang BSO cair atau ganti ya Dok? Cair. Gimana menjelaskannya ini? Praktikum itu mestinya kan hands on ya. Praktikum seharusnya hands on. Seharusnya hands on. Kemudian kali ini Anda saya ajak untuk berkhayal, berimajinasi. Ya, berimajinasi dengan praktikum seperti ini, seperti itu, seperti dan lain-lainnya. Kayak nonton video gitu. Nah, seandainya, if only, saya mau offline, kira-kira ABC banyak yang minat ikut apa enggak? Saya adakan. Sepertinya banyak Dok. Sepertinya banyak ya. Banyak jika tidak melanjutkan rapid mungkin. Oh, gitu ya. Saya itu ada rencana, cuman masih apa ya, masih simpang siur ini. Simpang siur artinya beritanya katanya nunggu SK-nya rektor, boleh tatap muka, atau ternyata berubah lagi, banyak rektor yang mengirimkan surat ke presiden untuk keberatan dengan PTM, pembelajaran tatap muka, keberatan. Sehingga saya ada rencana mau offline, kemudian saya streaming. Nah, kalau seperti itu keadaannya hanya sebagian teman Anda yang bisa hadir kemudian streaming melalui YouTube. Sama juga seperti video yang kita bikin sekarang. Jadi untuk hari ini saya review lagi. Saya review lagi alat ya yang kemarin itu. Kemudian buku praktikumnya sudah nyampe. Belum Dok, baru proses pengiriman. Iya, Maksudnya masih mengisi gitu. ya, Tapi teman-teman yang di Surabaya sudah Dok. Iya, saya minggu kemarin, hari Jumat kemarin, saya paksakan untuk bisa jadi. Saya cetak dengan darurat ya. Dengan resiko ongkos cetaknya mahal, karena memang mendadak ya. Hasilnya saya usahakan supaya mahasiswa saya dapat buku praktikum. Nah, sekarang sudah dapat, ternyata masih proses pengiriman. Nah, ini enaknya gimana ini? Disuruh berhayat. Jadi gini, kalau video yang ada ini bahan lain ya, karena harus setelah solusio apa itu? Kalau di jadwalnya hari ini BSO setengah padat. Saya punya video secara keseluruhan. Kalau video ini saya tayangkan keseluruhan, Anda ikuti, selesai. Sudah praktikum sampai hari terakhir, sudah selesai. Ngerti maksud saya? Saya punya satu video. Dan video ini saya simpan, kemudian kemarin diminta sama staf yang lain, saya berikan, ternyata tidak bisa muter, kalau ada yang tidak bisa diputar. Video ini kalau Anda baca, Anda ikuti semua, selesai praktikum awal sampai akhir. Maksud saya mau saya potong-potong, ini bentuk sediaan setengah padat, ini cair apa, saya potong-potong, ternyata proses editingnya lama, sehingga keburu masuk, Pak Sukma jadi PJMK, dan saya masih mengurusi yang lain-lainnya, akhirnya ya seperti ini kejadiannya. Saya mulai dari mana ini? Saya potongkan video yang saya ceritakan tadi ya. Video atau ke alat ya.
praktikum ya. Kelihatan. Screen-nya ada buku praktikum? Ada, Dok. Kalau seperti ini bisa ya, Anda baca dari sana, dari monitor itu kelihatan. Tata laksana gitu kelihatan. Halo? Iya, Dokter. Tahu ya? Oke, sebenarnya saya putar video dulu supaya untuk membangkitkan semangat Anda supaya tidak bosan. Namun karena khawatir nanti nyangkut-nyangkut, akhirnya saya urutkan saja. Nanti di buku praktikum ada tata laksana peraturannya. Saya bacakan sedikit supaya Anda nanti tolong berimajinasi ya, berimajinasi seolah-olah Anda di lab. Saya bacakan dulu. Yang penting ini nanti Anda tata cara bekerja. Kemarin sudah dijelaskan sama Dokter Lili ya. Timbangan harus ditera. Bisa membayangkan ya? Timbangan harus ditera. Sudah? Sudah bisa membayangkan? Rindi dibuka mic-nya. Rindi bisa menjawab. Rindi? Iya, Dok. Atau yang lain mewakili, kalau bukan Rindi gangguan komunikasi, gangguan koneksi, yang lainnya bisa mewakili yang suaranya besar. Mohon maaf, Dokter. Saya pribadi masih belum paham. Maksudnya? Oh, timbangan harus ditera, belum paham. Belum paham. Oke, Dokter. Iya, saya pribadi masih belum. Oke, nanti diikuti ya. Memang kalau praktikum dengan cara seperti ini sangat membosankan ya. 2, setiap kali menimbang piring timbangan dialasi dengan kertas perkamen. Kan ya. Bila menambah atau mengurangi bahan obat pada waktu menimbang, maka timbangan harus dalam keadaan terkunci atau mati. Ya, 3 ya, diingat ya. Nanti saya tampilkan ilustrasinya. Yang keempat, apabila tidak dipergunakan atau tidak menimbang, timbangan harus dalam keadaan mati dan pintu almari timbangan tertutup. Ya, ini tata cara bekerja. Jadi Anda menghadapi timbangan seperti ini harus ditera, harus dialasi, kemudian untuk menambah dan menimbang. Nanti saya ilustrasikan timbangannya. Ini sekarang dibaca dulu aja. Apabila tidak dipergunakan atau tidak menimbang, timbangan harus dalam keadaan mati. Kertas perkamen tidak boleh ditulisi atau dicoret-coret. Anda sudah bisa membayangkan enggak kertas perkamen itu bagaimana? Belum? Belum, Dokter. Belum. Oke, diikuti saja nanti mungkin kalau ada kesempatan saya tayangkan nanti. Potongan kertas, kotoran kertas yang membuat sumbatan, ya lanjut. Khusus cairan yang bersifat asam kuat, logam khusus harus praktikum yang bersifat, ini waktu Anda di lab ya, nomor 6, nomor 7 ini ya. Setelah memakai water bath, menyalakan kompor harus dicek dengan cermat dan dimatikan, dan bahan yang mudah terbakar tidak boleh dekat api. Ini standar ya, safety-nya. Kemudian selesai praktikum, semua alat dibersihkan, dikembalikan ke tempatnya, neraca, serta alat timbangan diperiksa dan dibersihkan. Nanti saya tunjukkan. Jika tidak membawa pulang obat yang telah selesai dibuat, harap melapor terlebih dahulu. Jadi nomor 10, khusus nomor 10 ini, Anda praktikum di laboratorium itu menggunakan bahan aslinya, bahan sesuai, bukan dummy ya. Jadi bahan aslinya. Jadi setelah Anda buat, Anda bawa pulang itu bisa untuk mengobati pasien. Tapi karena ada peraturan dari laboratorium, Anda harus melaporkan. Dulu waktu kami ada di Fakultas Kedokteran, kami kan dulu dititipkan ke sana. Nah, begitu ada praktikum setengah padat obat salep, begitu selesai praktikum itu ada, depan pintu itu ada yang minta obatnya. Buat selesai praktikum, ternyata sama yang itu ditampung, ternyata dibuat untuk apa? Untuk mengobati hewan-hewan yang ada di yang. Jadi mendapatkan obat gratis. Waktu itu saya ingat obat setengah padat. Sekarang penuntun praktikum, dibaca aja ya. Nomor 1, tiap mahasiswa mengerjakan sesuai dengan nomor yang tercantum. Ini kalau online ya. Terus kemudian tiap mahasiswa nulis resep
lengkap terlebih dahulu sesuai dengan nomor yang harus dikerjakan dalam bentuk sediaan. Jadi tiap mahasiswa menulis resep yang ada di buku praktikum sesuai dengan nomor yang harus dikerjakan. Misalnya ini saya kasih contoh Rindi ngerjakan nomor 5. Ya Rindi langsung masuk ke lab nomor 5, dilihat di buku apa, kemudian ditulis di kertas resep untuk apa mengerjakan itu. Tapi di video nanti saya balik, saya kerjakan dulu, kemudian terakhir saya suruh nulis resep. Kemudian yang ketiga, biasakan membuat paraf, sehingga kalau menjadi dokter hewan mempunyai paraf yang lengkap. Jadi mulai sekarang dibiasakan. Ya. Yang keempat, bagi mahasiswa yang tidak masuk ini tolong diperhatikan ya, baik online maupun offline ini. Bagi mahasiswa yang tidak masuk harus memberikan surat keterangan dan harus menggantikan praktikum. Bagi mahasiswa yang tidak masuk harus memberikan surat keterangan dan harus menggantikan praktikum. Kemudian yang kelima, setiap resep yang telah dipraktikumkan wajib dimintakan tanda tangan dari dosen pembimbing praktikum pada saat diskusi kelompok. Ini waktu offline, misalnya Anda mengerjakan nomor 5 gitu, nanti nomor 5 dikasih paraf sama dosen pembimbingnya, dosen penjaga praktikumnya, sehingga nanti waktu dicek, waktu ujian dilihat buku praktikumnya sudah mengerjakan nomor berapa itu ketahuan. Ya. Kalau kondisi offline, sekarang kondisinya online. Setiap pertanyaan pada buku petunjuk praktikum wajib diisi dan dikumpulkan ke dosen pembimbing praktikum. Setiap ya ini nanti ini next ya, yang penting hari ini Anda mengerjakan praktikum dengan imajinasi nggak apa-apa, saya tuntun di insya Allah dengan video yang akan saya tayangkan Anda bisa melakukan peralatan praktikum. Buku yang Anda terima nanti di depannya ini ada peralatan praktikum. Tapi yang room 1, Romawi 1 ini peralatan laboratorium. Maksud saya, maksud kami, maksud kita, yang room 1 ini tolong nanti kalau misalnya Anda butuh untuk referensi atau untuk penelitian, itu baru dibutuhkan. Jadi sementara kalau belajarnya kepingin ringkas, ini dibaca atau dilewati dengan apa, tidak harus dihafalkan ini ya. Tapi misalnya ingin tahu juga silakan. Kita langsung ke alat-alat ini kan. Ini biasanya dibutuhkan kalau ada praktikum. Biasanya dilampirkan di lampiran. Jadi lampiran gambar peralatan lemari asam seperti ada di lampiran, dikutip dari buku praktikum laboratorium ilmu farmasi veteriner. Oke, saya lanjutkan. Ini alat-alat untuk apa tadi? Room 1 tadi alat apa? Peralatan apa? Halo? Peralatan laboratorium. Ya. Lalu lanjut. Ini ya, juga peralatan laboratorium yang perlu diketahui, namun tidak untuk praktikum kali ini. Jadi mungkin untuk kalau Anda disimpan untuk waktu penelitian misalnya, atau waktu Anda ujian kompetensi, waktu setelah lulus atau nanti setelah kerja Anda kenal alat-alat ini ya. Nanti bukunya setelah diterima Anda akan mengetahui seperti ini. Saya langsung ke ini aja, ke praktikum. Nah, ini yang minggu kemarin waktu saya sampaikan pengantar ini kan, mulai ini kan nomor 17 ya, mulai batang pengaduk untuk mengaduk dan seterusnya ini ya. Halo? Iya dok. Perhatikan ya, batang pengaduk nomor 18 sendok penyu, kemudian sendok porselen, terus spatel penyu atau spatel plat, kemudian cawan penguap digambar, jangan keliru dengan mortar nanti ya. Ilustrasinya mungkin tidak sama. Kemudian untuk melepaskan massa menggunakan sudip.
Minggu kemarin juga sudah minggu awal sudah saya sampaikan. Kemudian ini mortar dan stamper, ya diingat-ingat ya, nanti karena menginjak ke nomor resep nanti Anda akan berimajiner lagi dengan alat-alat ini. Lalu gelas ukur, kemudian beker gelas atau gelas piala, kemudian cara kalibrasi, kemudian Erlenmeyer, gelas arloji, bisa ya ilustrasi atau gambar seperti ini bisa Anda visualisasi seperti ini bisa Anda terima ya ini ya. Gelas arloji itu bagaimana, terus kemudian Erlenmeyer itu bagaimana, nomor 226, 27 ya. Lalu dorong gelas, penangas air atau nama lainnya water bath, ayakan untuk buyar atau untuk bedak ya, pulvis. Kemudian ini alat untuk membuat pil, ada di lab ya. Kemudian panci untuk infusa atau untuk bikin infusa obat herbal. Nah, ini yang tadi ditayangkan di depan itu. Mohon diperhatikan, mestinya alat seperti ini sudah tidak terpakai karena sekarang sudah eranya era digital. Namun kami lab farmasi itu berusaha untuk melatih mahasiswa untuk melakukan suatu soft skill supaya bisa mengerjakan dengan alat seperti ini. Namun nanti selalu kayaknya Anda sudah pakai timbangan digital, jadi tidak perlu inilah. Tapi karena sekarang situasinya Anda itu belajar, maka diwajibkan untuk tahu ini karena ini sudah saya kasih alfabet ini, saya kasih huruf-huruf ini. Kalau ujian ditanyakan ini, ya sudah saya bocorkan ini tadi ya. Coba saya tunjukkan huruf A. Huruf A adalah ujung bandul. Huruf A itu yang ini. Ini ada rantai kecil, di sini ada kayak peluru. Nah, ini atur posisi timbangan agar horizontal. Jika timbangannya horizontal, ini akan lurus. Timbangan huruf A ini. Ujung bandul yang bertemu dengan satu titik dengan cara memutar skrup B. Skrup B-nya di sini. Jadi kalau misalnya ini posisinya timbangan ini miring, dia akan tidak presisi ini. Miring. Jadi A, B Anda sudah tahu. Maksudnya begini. Nanti kalau ujian praktikum, saya tidak tahu kalau offline, online bagaimana. Kalau offline, huruf B ini, kaki ini ditunjuk. Huruf B tersebut pada soal di atas adalah untuk titik-titik. Untuk memutar skrup agar huruf A bisa presisi, bisa horizontal. Sudah bisa dibayangkan nih, kalau sudah bisa dibayangkan saya lanjutkan. Sudah ya, sudah bisa dibayangkan ya, imajinasinya antara huruf B dan huruf A. Halo, kalau bisa saya lanjutkan, kalau belum bisa saya ulangi lagi. Mohon maaf dokter, mungkin boleh diulang dokter. Boleh diulang. Boleh agak di zoom dokter. Agak di zoom. Ini caranya. Ini ya kurang besar. Huruf A ini ada rantai kecil, terus ujungnya ini ada kayak peluru. Ini juga musuhnya ini. Ini kalau huruf timbangan ini kondisinya horizontal, dia akan lurus ini, tegak lurus ini. Kelihatan ya? Nah, cara merubahnya misalnya ini miring, misalnya timbangan miring ini yang putar kiri atau diputar ini, yang kanan atau yang kiri, untuk meluruskan kondisi posisi timbangan ini. Kalau ini sudah lurus, berarti ini sudah horizon, sudah datar gitu. Tidak boleh miring kan, kalau miring berubah, karena sangat sensitif sekali. Nah, dari A, B sekarang ke C. C ini apa? Letakkan kertas perkamen di atas pinggan timbangan ini. Jadi kiri kanan ini
sebelum dikasih bahan itu harus diletakkan, dialasi dengan kertas perekaman seperti tata tertib tadi yang saya sebutkan di atas ya. Jadi tidak boleh langsung ditimbang, langsung bahan ditaruh di sini, tidak boleh. Ya, jadi harus dikasih kertas dulu, kasih kertas perekaman. Nah, waktu Anda praktikum hands on di lab, begitu ketahuan ini tidak tanpa alas kemudian dikasih bahan, marah-marah penjaganya, gimana nih, tidak diajarin. Waktu kami di FK, dokter yang menimbang obat seperti ini, nilainya dikurangi. Tapi jangan khawatir, ini bukan pekerjaan Anda ya, ini pekerjaan farmasis nanti, pekerjaan apoteker, tapi Anda diajari supaya Anda terlatih untuk bersentuhan dengan bahan ini, karena nanti yang menulis resep Anda menulis resep CP ampicillin 2 mg, tidak bisa membayangkan. Sapiro 2 mg. Tapi kalau Anda praktikum di farmasi kemudian bersentuhan dengan bahan-bahan atau alat-alat seperti ini, Anda akan bisa membayangkan, loh, jangan 2 gram itu kayaknya keliru, 3 gram kayaknya. Ya, itu maksud kami melatih di ilmu farmasi veteriner seperti A, B, C. Kemudian D. D ini apa? Imbangkan, disetarakan dengan cara, imbangkan tadi kan disetarakan atau dikalibrasi atau istilah lainnya diseimbangkan, disetarakan atau dikalibrasi. Nanti dikalibrasi keterangan lain. Jadi ini ada huruf D ini diputar, dia akan naik. Nah, naik itu nanti ini akan bergerak, bergoyang. Yang tempat ini akan bergoyang. Nah, tadi ada keterangan sebelum menimbang, maka kondisi harus terkunci atau mati. Artinya ini harus diputar ke kiri, sehingga ini turun. Timbangan ini turun. Terus kemudian ini diputar ke kanan, dia akan naik. Nah, naik itu nanti akan menunjukkan hasilnya ini. Seimbang apa enggak yang kiri dengan yang kanan. Diputar ini ke kanan. Diputar ke kiri, mati, diputar ke kanan. Nah, kembali saya ceritakan waktu di FK, kalau ada dokter umum ini ya, kan kami di FK waktu itu belajarnya. Begitu ini diangkat, kemudian ini ditambahi bahan karena ini kurang, sudah ketahuan pengujinya, dikurangi lagi nilainya, ngerti maksudnya? Enggak, kalau di kami untuk di FK insya Allah saya toleransi, artinya diajari, ini harus diputar ke kiri dulu deh kalau sebelum nambah ini. Kalau di FK sangat kencang sekali, nanti kalau keliru itu langsung disalahkan. Oke, huruf D tahu, A, B, C, D tahu. Sekarang huruf E. Huruf E, perhatikan jarum petunjuk keseimbangan, huruf E. Huruf E ini ada jarum panjang mulai dari sini ke sini. Terus sini ada ukuran mili-milinya. Misalnya di tengah ini, di titik ini 0 tulisannya. Terus ke kiri ada strip kayak meteran gitu. Ke kiri ini ada strip kira-kira 5 gitu ya. Ke kanan juga ke kiri 5, ke kanan 5. Nah, untuk supaya ini ketahuan kalau ini kiri dan kanan ini seimbang, maka ini harus tengah-tengah, harus di 0. Tapi ini harus posisi naik ya, bukan posisi mati. Kalau mati, posisi diputar ke kiri, dia pasti ke titik 0 ini, tengah-tengah ini. Tapi kalau ini diputar ke kanan, dia akan goyang ke kiri, ke kanan. Nah, goyang ke kiri, ke kanan itu menunjukkan kalau misalnya ini goyangnya ke kiri, berarti posisi timbangan yang sebelah kanan itu lebih berat. Kalau misalnya goyangnya ini ke kanan, ke sini, berarti yang di sini yang lebih berat. Ya, huruf E, apa tadi keterangannya? Huruf E, pelan-pelan sampai posisi timbangan. Perhatikan jarum E, sini ya. F, jika masih goyang, maka penahan ganda D harus diturunkan kembali. Jadi ini harus diturunkan, dimatikan. Misalnya ini goyang-goyang terus, kok enggak di tengah terus. Nah, supaya untuk menjaga keseimbangannya, maka skrup pengatur keseimbangan huruf F diputar-putar. Putar ini. Jadi ini ada skrupnya ini, kiri kanan ini. Diputar ini.
Artinya kalau diputar ke kiri kan dia semakin ke sini, semakin ke ujung nih. Semakin ke ujung dia berarti semakin berat ke kiri. Kalau yang ini diputar ke kiri juga mundur ke sini, dia akan semakin berat ke kanan. Artinya ini untuk menjaga keseimbangan supaya ini dalam keadaan balancing, dalam keadaan nol ya di sini. Bisa dibayangkan huruf F sudah selesai. Cara menimbang bahan, letakkan alat timbangan pinggan sebelah kiri, praktikkan. Bahan yang ditimbang diletakkan pinggan sebelah kanan, kemudian penahan ganda dinaikkan pelan-pelan dan seterusnya. Kalau secara imajinasi Anda kurang bisa, saya lanjutkan. Ya, nanti di belakang nanti ada timbangan. Nanti diulangi lagi boleh ya. Ini sebenarnya waktunya hanya sebentar, saya butuh waktu 1 jam aja, tapi saya selesaikan aja sekalian. Nah, untuk mengingatkan ya, kemarin sudah dengan Dr. Lili sudah diingatkan tentang penulisan etiket ya. Ini berarti sudah mahir ya ini ya. Etiket harus mencantumkan identitas apotek, tempat sudah ya ini ya. Halo. Sudah, Dok. Sudah. Nah, maksud saya tunjukkan begini, ini biasanya ditanyakan pada ujian, baik ujian lesan atau ujian tulis. Ini bagaimana etiket, kemudian label, Anda sudah tahu juga. Kemudian ini disimpan untuk mengerjakan skripsi atau untuk bahan bacaan. Saya tidak bertanya yang seperti itu yang terlalu sulit. Praktikum pengawasan pengandung obat hewan ini juga dicantumkan di sini tidak untuk dipraktekkan, tapi mungkin untuk bekal Anda belajar atau untuk barangkali praktikum untuk yang ada kaitannya dengan kefarmasian, ngutipnya di sini. Ini kalau dijelaskan 1 SKS lagi. Saya lanjutkan ke langsung ke resep nomor-nomor ya, supaya Anda bisa berimajinasi dengan baik. Sebentar ya, izin ya, saya balas anunya dekan ini. Mohon maaf membalas WA-nya Bu Dekan. Beliau masih di rumah sakit. Nanti saya tidak balas dengan ketersinggungan, barangkali dikira saya tidak merespon. Baik, sudah bisa ada ilustrasi uji kekerasan tablet. Nanti disimpan ya, ini buat belajar, boleh untuk koas, boleh untuk waktu ujian penelitian boleh. Oke, langsung ke resep-resep aja. Ini sesuai buku yang Anda terima nanti. Slide-nya delay apa enggak ya? Kalau saya putar-putar gitu, enggak ya? Langsung ya, langsung berputar ya, langsung bergerak ya. Iya, Dok. Yang tadi yang sempat blur tapi sekarang enggak terlalu. Ini lanjutkan ke obat cair. Ini nanti yang Anda kerjakan. Obat Romawi 1 obat cair, Romawi 2 setengah padat, Romawi 3 obat padat. Yang paling banyak dan paling sulit mengerjakan, bukan sulit tapi agak ribet ini yang ini. Yang kedua yang setengah padat, mestinya hari ini setengah padat ya, tapi kalau saya tayangkan apapun nanti prosedurnya sama mengerjakan. Artinya tahap-tahapnya, SOP-nya itu harus sama. Jadi misalnya ini, berani saya, PJML berani. Saya dikasih setengah padat, obat cair 1 resep, obat setengah padat 1, obat padat 1.
istilahnya itu PJMK-nya saya enaknya sendiri kasih satu-satu. Tapi saya yakin dengan satu-satu Anda sudah menguasai semua. Cuman karena ini peraturannya, mahasiswamu kasih ono. Gitu. Saya sering diingatkan, kasih aja, cair itu berapa jenis. Yang kedua, setengah padat berapa jenis. Kemudian yang padat berapa jenis. Oke, ini saya tolong diwakili, milih yang mana ini, setengah padat ini. Saya rasa hampir sama semua kok, hampir sama semua. Saya pilihkan aja ya, yang nomor D. Ini setengah padat apa anu? Minta setengah padat apa minta cair dulu? Cair mengulangi yang kemarin solusio ya, betul ya? Kemarin solusio yang Solusio kan timbang-timbang dicampur selesai gitu kan ya. Saya pilihkan yang nomor D ya. Nanti nomor D ini kalau bisa yang lainnya saya yakin Anda pasti bisa. Boleh ya, saya pilihkan ya. Tapi ini melanggar ini. Kalau mau setengah padat ya video yang massal itu, video besar itu. Gimana? Gimana? Segini aja. Kalau memang nanti kalau tidak puas tak ulangi lagi aja. Saya pilihkan yang huruf D ya. Resep nomor 12 ya. Boleh ya? Iya, boleh dok. Boleh. Oke, dokter. 12 kita lari. Nanti Anda akan terlatih. 12. Tadi emulsi setengah obat cair emulsi. Itu yang paling susah, suspensi sama emulsi. Susah itu artinya materinya banyak, teorinya banyak. Terus kalau dikerjakan sering keliru-keliru, sering salah, tidak jadi. Nih, ini emulsi ya. Emulsi, resipe, nanti Anda dikasih membawa kertas resep, menulis resep lengkap. Resipe, emulsi, benzil, benzoatis 2%. 20%. Sebanyak 30 ml. Signa, usus, externus. Ada yang tahu? Masih ingat? Ini singkatan dari apa? Tandai, usus, externus. Eksternal, apa eksternal? Halo? Signa, tandai, usus, externus. Usus, externus artinya untuk penggunaan luar. Ditulis tandai obat luar. Kemudian ada tulisan lagi, ini setelah menulis resep, ditutup ya dengan tanda kres, kemudian ditulis dah setengah. Dah setengah. Artinya apa dah setengah? Dah setengah itu artinya resep ini dibuat separuhnya. Jadi dari 30 ml ini disuruh membuat setengah. Oke, kawan perhatikan ya, nomor 12, resep yang di atas, R yang di atas, itu dengan R yang di bawah itu sama. Dan jadi, resipe emulsi benzilis benzoatis itu isinya benzil benzoat sekian, emulgatnya sekian, oil sesame sekian, aqua add sekian. Paham ya? Sampai di sini? Halo? Paham ya? Jadi, kalau Anda menuliskan supaya tidak memorinya tidak terlalu berputar-putar, yang di atas ini, kalau Anda menulis yang atas, misalnya resipe emulsi benzil benzoatis, lihat signa sudah saya betulkan. Berarti mahasiswa ini mengerti arti dari persen. Persen obat adalah, nanti dibaca teorinya ya. Ini kalau dijelaskan sekarang pasti lupa lagi, tapi tidak apa-apa saya tunjukkan aja, emulsi ini 20%. Benzil, benzoat, 6 apa ini? Ada yang tahu? Gram. 6 gram. Ya, baik, diingat-ingat. Jika tidak ditulis satuannya itu berarti gram. Atau sebaliknya, kalau Anda menulis resep, tolong tuliskan satuannya. Kalau tidak Anda tuliskan, nanti sama apotekernya dibuat ini 6 gram, dokternya nulis 6 gram. Emulgate itu emulgator ya. Artinya gini, nanti lihat teorinya emulsi itu bagaimana. Tentu sediaan yang terdiri dari minyak dan pelarutnya, minyak sama minyak itu larut apa enggak, atau minyak dengan air itu larut apa enggak. Itu ditambahkan bahan ketiga. Bahan ketiganya itu namanya emulgate atau emulgator. Kemudian ditambah oleum sesame. Ada yang tahu oleum sesame ini apa?
Hah? Nggak ujian. Betul ya. Seperti itu deh nanti kalau ujian itu. Saya tuliskan resipe oleum rosarum itu apa rosarum? Oleum lavandula. Oh, banyak itu. Mau istilahnya kalau saya jahat itu saya jebak mahasiswa gitu. Oleum saya keluarkan semua, saya yakin banyak yang datang. Tapi saya sifatnya membantu Anda belajar. Sehingga yang mudah saya tunjukkan, yang sulit saya uraikan. Ya. Oke, kemudian sekarang mestinya tadi saya tidak menguraikan di atas, tapi supaya Anda berimajinasi nanti dengan baik, mestinya harus ke ini cara pembuatan. Cara pembuatan. Ini kan obat cair nih ya. Cara kalibrasi. Kalibrasi botol 15 ml. Loh, kenapa kok 15? Nggak bertanya Anda. Dari mana ini 15? Halo? Karena disuruh buat setengahnya, dokter. Baik, oke, bagus. Ya, yang lainnya tolong perhatikan ya, ini ada das setengah. Sementara akuanya 30 ml. Ini disuruh bikin setengahnya. Artinya itu yang nyuruhnya Anda ini, yang bikin apoteker. Apotek, ya, apotek atau apoteker yang bikin, atau asisten apoteker. Tapi Anda menuliskan ini das setengah itu nanti jadinya 15 ml. Nah, ini Anda diajari, Anda hands on, Anda belajar dengan praktek obat yang sebenarnya. Kalibrasi botol 15 ml. Jadi ada botol, kemudian Anda kalibrasi. Kalibrasi itu artinya diisi 15 ml. Caranya bagaimana? Anda ngambil gelas ukur. Tahu ya, imajinasinya kembali ke gelas ukur ya. Ini kalau saya scroll ke atas tidak selesai. Ada gelas ukur, Anda isi aqua 15 ml. Kemudian Anda masukkan ke botol. Oke, paham ya? Kemudian Anda kasih tanda, kata spidol atau kalau praktikum kemarin pakai stabilo. 15 kan? Buang airnya, aquanya dibuang. Berarti Anda sudah punya botol terkalibrasi ya, 15 ml. Paham ya? Sudah paham sampai sini? Paham, dokter. Saya lanjutkan. Timbang benzil benzoatis 3 gram dalam kaca arloji yang telah diterah. Masukkan dalam botol timbangan oleum sesame. Ini gramaturnya kan tahu 3 gram itu dari setengah dari ini ya. Setengah dari 6 gram. Kemudian oleum sesaminya setengah dari ini. Karena ini gram, ini satuannya miligram ya, 375 miligram dengan cara yang sama. Kemudian yang nomor 7, timbang emulgate ini sama ya. Halo, ini saya ingatkan lagi. Kalau satuannya sama, ini ya 0,75, ini nanti ada tipuan, ada keterangan gini, misalnya ini saya kosongi bisa enggak? Karena ini kosong ya, kemudian emulgate kosong, oleum sesame ini ada tulisannya AA 0,75, ini kosong, ini tidak ada hurufnya ya, imajinasikan ini tidak ada hurufnya. Emulgate kosong, oleum sesame terus di sini ada tulisan A atau AA, apa itu artinya? Masing-masing. Ya, ANA, singkatan dari ANA, artinya masing-masing. Artinya emulgate-nya 0,75, oleum sesaminya 0,75. Coba nanti buktikan, nanti di ujian pasti keluar. Hal-hal seperti itu, tolong diperhatikan ya, kelas A, B, C. Dan aqua. Nah, ini saya teruskan. Setelah timbang emulgate, masukkan ke dalam botol, tambahkan aqua 15 ml. Tambahkan aqua add itu artinya sampai ya. Ini huruf AD nih. Ini artinya sampai 15 ml. Panaskan dalam penanas air sampai emulgate mencair, botol dikocok kuat saat panas sampai terjadi campuran putih. Oke, sudah selesai. Anda bisa membayangkan enggak ini apa yang kurang dari keterangan ini?
Atau coba Anda berimajinasi lagi, imajiner lagi, kalibrasi 15 mili, timbang bensil, benzoat, 3, dan seterusnya. Ini kayaknya belum dijelaskan ya. Dalam kaca arloji yang telah diterah. Ini yang belum saya jelaskan, yang telah diterah. Maksudnya begini, kaca arloji tahu ya? Kaca arloji, ini kalau praktek hands-on, praktek sebenarnya, Anda akan kesulitan di sini. Saya scroll ke atas biar Anda jelas. Timbangan kiri kanan dinolkan. Kemudian di sini dikasih kertas rekaman, kaca arlojinya ditaruh di sini. Kemudian dikasih anak timbangan di sini. Ini diangkat. Dikasih anak timbangan sebelah kiri, kaca arlojinya di sini. Ini harus posisi 0. Kalau ini posisinya sudah 0, berarti Anda akan tahu bahwa kaca arloji ini beratnya katakanlah 2 miligram misalnya. Anda tahu bahwa kaca arloji ini beratnya 50 miligram misalnya. Nah ini kan sudah 0 posisi ini. Itu artinya kacanya ini sudah diterah. Ngerti ya? Paham ya? Halo? Ini saya ajari imajinasi dulu. Berimajinasi. Paham ya? Paham? Katakan paham. Nanti kalau belum paham saya ulang lagi. Maaf dokter, saya pribadi belum paham dok. Belum paham. Saya ulangi. Tadi ada keterangan 12. Nomor 12. Timbang bensil benzoatis 3 gram dalam kaca arloji yang telah diterah. 3 gram. Masukkan dalam botol. Ini saya ajari ini menimbang di atas kaca arloji yang diterah. Saya scroll ke atas lagi. Oke. Ini kaca arloji, tempat menimbang zat padat yang bersifat oksidator, korosif, menyublim maupun ya cair dalam jumlah sedikit. Kaca arloji ini punya berat nih. Kaca arloji itu kalau kamu punya jam tangan atau arloji, kalau dilepas kacanya namanya kaca arloji. Ini ada alat yang persis kaca arloji yang dibalik. Ini ada ambil. Kalau mau buat menimbang oleum lavandula misalnya, atau tadi menimbang bensil, benzoatis. Ini kaca arlojinya ditaruh di timbangan yang sebelah kanan tadi. Ditaruh di sebelah sini kaca arlojinya, setelah diletakkan kertas perkamen, ditaruh di sini, dia akan jomplang, akan turun ke sini. Berarti kan beratnya yang sebelah kanan nih. Supaya ini seimbang, ini harus dikasih anak timbangan. Ya, sehingga ini nanti 0. Nah, kalau 0 ini 0 berarti timbangan ini dalam keadaan balance, dalam keadaan seimbang. Artinya ini sudah siap untuk dibuat menimbang. Sudah paham? Paham dokter. Kalau enggak paham, enggak apa-apa, ditahan dong setelah ini ada videonya. Oke ya, nomor 12 sudah, saya putarkan videonya. Setelah video selesai loh ya. Praktikumnya sudah selesai, boleh ya? Saya yakin nanti Anda minta diulangi videonya. Videonya enggak boleh dibawa ini. Videonya enggak boleh dibawa. Ya peraturannya seperti itu nanti. Biru sama sebelah. Sama kuku sebelah. Saya putarkan video ya. Boleh ya? Setelah itu selesai ya. Halo? Ada yang perlu ditanyakan sebelum putar video? Halo? Di mana yang lain? Ada yang ditanyakan? Nadia Salsabila. Belum ada dokter. Belum ada. Darin Febianti. Darin off camera.
Rindi Saya sambil on kamera, dokter. nah, Darin A. Febrianti. Oh, apa karena jaringan ya, dokter? Gambarnya tidak login. Gelap ini. Gelap ini Darin. Nanti di Dokter foto. boleh saya izin Enggak apa-apa, masuk enggak dulu. apa-apa. Darin Rindi nanti di foto ya. Oh ya, sekarang aja apa setelah Nanti, pemutaran video, Dok? nanti setelah pemutaran santai saja. Saya hanya menunjukkan bukti nanti kalau saya dianu sama Wadek atau sama Bu Deka. Saya juga kena istilahnya diawasi juga ya. Jadi bukan saya terlalu terlalu streng ke anak-anak saya, mahasiswa saya enggak, tapi saya akan mempertanggungjawabkan apa yang saya kerjakan. Ini kelas yang lainnya banyak yang kosong, banyak yang ya mungkin ya off kamera. Ya semoga yang saya sampaikan ini bisa Anda terima dengan baik. Karena yang rugi nanti kalau tidak mengikuti ya Anda sendiri. Yang penting saya sudah menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Videonya sudah kelihatan? Halo? Kelihatan, dok. Sudah, Dok. Diikuti ya. Nanti kalau enggak, kalau ingin berhenti boleh stop gitu ya, bilang stop. Saya stop, nanti saya jelaskan kalau perlu penjelasan. Ada suaranya ya? Tolong direspon, ada suaranya enggak? Situ. Ada, dok. Ya diikuti ya. Ada yang belum terima video atau putus-putus videonya? Untuk pengambilan bahan, kita terlebih dahulu melihat daftar bahan obat pada berikut ini. Lalu melihat angka yang tertera. Kita akan mengambil bensil benzoat. Bensil benzoat ada pada nomor 37. Kita akan membuat sediaan emulsi. Sedangkan untuk alat-alat yang digunakan, kita mengambil dari Sampai di sini ada yang kurang jelas? Sudah paham? Jelas, dokter. Jelas, Dok. Oke, saya lanjutkan. Ini alat-alatnya yang saya minggu yang lalu. Yang mortar sama cawan penguap, jangan keliru. Saya lanjutkan. langkah pertama, kalibrasi botol sebanyak 15 ml. Kemudian kita tambahin tujuan penandaan ini agar tidak terjadi kelebihan 15 ml tersebut. Selanjutnya, bensil benzoat ditimbang sebanyak 3 gram. Sebelumnya, kita tera timbangan dengan menggunakan anak timbangan. Bensil benzoat kita ambil sebanyak 3 gram. Kita timbang. Halo, ini tadi
tadi yang tanya gelas arloji ya, ada gelas dialasi kertas perkamen, kemudian gelas arlojinya ditera, kemudian kalibrasi botol juga tadi ditunjukkan ya. Untuk sediaan yang sudah ditimbang, kita masukkan ke dalam botol. Selanjutnya, bensil-benzoat yang telah digunakan kita kembalikan ke rak. Sudah kita gunakan, kita bersihkan dengan menggunakan tisu. Untuk langkah selanjutnya, kita akan melakukan penimbangan oil sesame sebanyak 375 mg. Untuk oil sesame kita timbang sebanyak 375 mg. Oil sesame yang sudah ditimbang kita masukkan ke dalam botol. Lalu untuk alat yang telah digunakan kita bersihkan kembali dengan menggunakan tisu. Yang sudah kita gunakan kita taruh kembali ke dalam rak. Untuk selanjutnya kita gunakan emulgate sebanyak 375 mg. Lalu kita timbang. Untuk emulgate yang sudah ditimbang, kita masukkan ke dalam botol. Lalu kita lakukan penambahan aquades hingga batas. Untuk selanjutnya, botol kita panaskan di atas penanas hingga emulgate mencair. Setelah emulgate mencair, botol kita kocok dengan kuat sampai warna menjadi putih. Untuk alat yang telah digunakan, maka kita rapikan kembali. Anak timbangan kita taruh. Kita ambil kembali kertas perkamen. Kita letakkan kembali pada tempat semula. Untuk selanjutnya, botol kita masukkan ke dalam penanas. Ditunggu beberapa saat hingga emulgate mencair. Kita ambil dengan menggunakan lap, lalu kita kocok dengan kuat. Botol kita kocok dengan kuat, tujuannya agar bahan tercampur jadi satu. Praktikum hari ini terakhir kali kita harus menuliskan resep. Untuk resep ditulis sesuai pada buku praktikum. Yang pertama kita tulis nama dokternya, kemudian alamat, kemudian SIP. Untuk selanjutnya resep, tempat pembuatan, tanggal,
Untuk selanjutnya bahan yang digunakan. Benzil benzoat sebanyak 6 gram, emulgate sebanyak 0,75 mg, oil sesame sebanyak 0,75 mg, kemudian aqua add 30 ml. Untuk aturannya, kemudian kita tulis sigma usus externus. Untuk sediaan kita buat setengah. Jangan lupa dicantumkan tanda tangan atau farap. Dan anjing, nama anjingnya pemilik anjing. Setelah melakukan penulisan resep, kita lakukan penulisan etiket. Karena sediaan obat emulsum dan dia menyatakan sigma usus externus, maka obat yang digunakan yaitu obat luar. Untuk obat luar, etiketnya berwarna biru. Jangan lupa pertama kali kita tuliskan nomornya, kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Di sini ditulis juga cara penggunaannya. Karena dia sigma usus externus, maka kita tulis obat luar. Kemudian nama anjing dan kita tulis pemilik. Lalu kita tempelkan pada botol. Untuk sediaan obat emulsum telah jadi. Telah mengikuti pembuatan praktikum pada hari ini. Semoga video praktikum hari ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Baik, gimana? Sudah bisa diimajinasikan? Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Ya, silakan. Jadi videonya tadi itu belum diedit. Mestinya pemanahnya tidak dimasukkan seperti itu, tapi agak di atas. Ya, jadi Anda jangan sampai keliru, ini belum editing. Jadi kira-kira ya 5 menit, 10 menit gitu. Tergantung panas yang Anda pasang di situ. Nah, hanya menghangatkan kemudian Anda kocok sudah selesai hasilnya. Yang penting gini, tahap-tahapnya Anda sudah mengerti bagaimana kalibrasi, bagaimana peraturan mengambil bahan, kemudian setelah mengambil bahan bagaimana cara menimbang teman, itu yang paling penting. Kalau misalnya kesalahan-kesalahan kecil, misalnya tadi itu mestinya di penangas air atau water bath itu ada lagi ringnya yang untuk menahan, jangan sampai itu masuk ke situ, masuk ke bawahnya. Kalau masuk ya sebenarnya boleh, tapi lebih cepat karena di dasarnya langsung nempel ke dasar dari water bath. Tapi secara sains itu harus diangetin itu. Dari video tadi sudah bisa Anda bayangkan ya. Sudah Anda bisa bayangkan. Nanti setelah semua obat cair itu ya seperti itu yang paling sulit emulsum seperti itu.
Kalau yang lainnya kemarin solusio kan tinggal timbang masuk dicampur gitu, selesai ya. Halo? Ya, itu yang contoh video tadi itu butuh pengerjaan bentuk sediaan cair yang paling rumit, paling bertele-tele istilahnya. Itu kalau dikerjakan di lab banyak yang gagal. Setelah dikocok, loh kok jadinya begini dong, jadinya menggumpal, jadinya begini, macam-macam namanya ya. Yang penting Anda tahu ilustrasinya seperti itu, nanti kena bentuk sediaan cair yang lainnya, apapun bentuk sediaan cairnya, pasti Anda bisa mengerjakan dengan baik. Yang penting tahap-tahapnya, misalnya kalibrasi, kemudian timbang, kemudian tandai, kemudian menulis resepnya, kemudian menulis etiketnya, Anda sudah paham betul. Ya. Ya, saya rasa cukup ya. Nanti disambung praktikum berikutnya perlahan-lahan. Nanti kalau misalnya ada waktu dan diizinkan oleh fakultas atau rektorat sudah boleh mengizinkan, nanti saya susun supaya Anda bisa hands-on ya. Oke? Oke, saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sehat selalu. Terima kasih dokter. Salam.